Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apakah engkau seorang yang senang menyendiri, tidak suka bergaul? Saudara, marilah sebagai orang percaya, jangan kita menjadi orang yang tidak suka bergaul. Tapi mari kita bergaul dengan banyak orang. Karena Tuhan memang ingin saudara menjadi berkat bagi orang lain. Ada waktunya kita menyendiri. Tapi ada banyak waktu kita harus bergaul dengan orang lain. Supaya kita boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mengingat firman Tuhan yang tertulis seperti ini di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan kemudian di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, firman Tuhan yang pertama merupakan sebuah peringatan betapa lingkungan atau orang-orang di sekitar kita dapat memberikan pengaruh buruk dalam hidup kita. Namun firman Tuhan yang kedua merupakan nasihat betapa setiap kita membutuhkan orang-orang lain yang dekat dengan kita. Saudara, Tuhan menaruh seseorang itu lahir di dalam sebuah keluarga. Dan sesungguhnya di dalam komunitas yang kecil itulah, saudara-saudara, seorang bertumbuh kembang menjadi dasar dalam kehidupan dia. Saudara, hal ini mengingatkan kepada kita, selain kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya tentu, kita pun patut berterima kasih dan menghargai keluarga kita, teman-teman kita di sekitar kita, dimanapun kita bertumbuh dengan baik. Termasuk saudara, di dalam gereja. Yang adalah persekutuan orang-orang percaya. Yang di dalamnya, saudara, Tuhan maksudkan supaya kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Tentu di dalam Tuhan. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 39. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi dia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Israel sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah itu, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itu yang dilakukannya ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab, juga pernah
ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia menjadi mengepalai pengawalnya. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya, Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abieser orang Anatot, Mebunai orang Husa, Zalmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Heleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Yasien orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, Hezrai orang Karmel, Pairai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Zoba, Bani orang Gad, Zelek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini sangatlah menarik dan unik, bukan? Karena di dalamnya kita membaca banyak nama-nama orang yang bukan orang sembarangan, tetapi orang-orang yang menjadi andalan Raja Daud. Mereka disebut sebagai para pahlawan yang mengiringi Daud, dan ditulis ada 37 orang. Saudara, bukan saja disebutkan nama-nama mereka, tapi disebutkan prestasi mereka. Bukan hanya disebutkan prestasi mereka, juga disebutkan kehebatan yang seperti apa yang mereka tunjukkan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagian ini bagi kita? Yang pertama, saudara, keberhasilan seseorang tidak pernah lepas dari keterlibatan orang-orang yang berada di sekitarnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Kemudian saudara, selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari salju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara 30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia, mengepalai pengawalnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering membaca Alkitab dan kita melihat prestasi Raja Daud yang luar biasa. Dan salah satunya bagaimana Raja Daud mengalahkan Goliat. Itu yang paling terkenal, saudara ya. Nah, saudara, ada banyak peperangan di mana Raja Daud memenangkan peperangan itu. Tetapi, saudara, bagian ini memberitahukan kepada kita, Raja Daud tidak sendiri. Ada para pahlawan yang mengiringi Raja Daud, yang menopang Raja Daud, yang dipakai Tuhan, sehingga Raja Daud bisa menjadi seorang Raja Daud. Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang di sekitar Raja Daud. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, keberhasilan Raja Daud tidak semata-mata karena dirinya sendiri.
tapi ada orang-orang yang Tuhan sediakan bagi dia. Sehingga Raja Daud bisa mengalami apa yang disebut dengan kemenangan. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, orang-orang di sekitar Raja Daud yang memenangkan peperangan itu juga adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang memberikan mereka kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita, Tuhan tidak rancangkan untuk sendirian. Tetapi Tuhan rancangkan ada orang-orang di sekitar kita yang menopang hidup kita. Sehingga jikalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan kasih karunia itu nyata melalui orang-orang di sekitar kita yang menopang kita. Mungkin itu keluarga kita. Mungkin itu teman-teman kita. Mungkin itu adalah gereja Tuhan di sekitar kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau engkau dalam hidup ini, sampai hari ini, sebagaimana adanya engkau, ada Tuhan yang menyediakan berkat itu dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita selalu hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi mari kita memikirkan orang-orang di sekitar kita. Karena mereka pun adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saudara, melalui kita menghargai apa yang mereka lakukan. Kita sedang menghargai Tuhan yang mengaruniakan mereka bagi kita. Demikianlah Raja Daud menghargai orang-orang, para pahlawan ini, dan mencatatnya di dalam kitab suci. Yang kedua, saudara, kerelaan berkorban seseorang juga digerakkan oleh keteladanan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya, membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saudara, ketiga pahlawan itu adalah Isbaal, kemudian Eleazar, dan yang ketiga itu sama. Saudara, ketiga orang ini adalah orang-orang yang luar biasa hebatnya, saudara-saudara ya. Saudara, satu kali Raja Daud memang ingin meminum air dari perigi Bethlehem yang ada di pintu gerbang. Saudara, apa yang diperbuat oleh 3 orang ini? Padahal saudara-saudara itu dijaga ketat oleh orang-orang Filistin. Dan mereka dengan gagah berani, mereka rela berkorban bagi Raja Daud. Menerobos masuk, mempertaruhkan nyawa mereka. Sekedar untuk mengambil air dari perigi di Bethlehem pintu gerbang untuk diberikan kepada Raja Daud. Saudara, bukankah luar biasa orang-orang ini pengorbanannya? Tetapi saudara perhatikan bagaimana Raja Daud menyikapinya. Saudara, menarik sekali. Raja Daud tidak berani meminum air itu. Dan dia membawa kepada Tuhan menjadi korban curahan. Saudara bayangkan. Raja Daud menghargai apa yang diperbuat oleh ketiga pahlawannya ini. Air itu bukan untuk seorang Raja Daud, tetapi dia bawa kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, nilai daripada pengorbanan ketiga orang ini bukan senilai seorang Raja Daud, tapi nilainya adalah dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Triwira ini rela berkorban bagi Raja Daud? Saudara, dari kisah ini kita mengerti, Raja Daud adalah seorang yang juga menghargai orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan Raja Daud juga adalah seorang yang tidak memikirkan dirinya sendiri atau mementingkan dirinya sendiri. Saudara, dari sini kita tahu, saudara, keteladanan Raja Daud membuat orang-orang sekitarnya berbuat seperti Raja Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa penting keteladanan itu. Saudara, dengan keteladanan engkau dan saya memberikan impact kepada orang lain. Saudara, jikalau kita bisa memberikan keteladanan, saudara, sebetulnya kita sedang meneladani Yesus Kristus.
Saudara, ketika engkau dan saya meneladani Yesus Kristus, maka engkau dan saya bisa menjadi teladan di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, di dalam pekerjaanmu, kepada teman-temanmu. Dan saudara, bayangkan saudara, impact dari sebuah keteladanan mengubah hidup orang lain. Karena saudara, keteladanan itu bukan sekedar apa yang dia dengar, tetapi apa yang dia lihat. Bukan sekedar apa yang dia lihat, tetapi apa yang dia alami. Saudara, kita tahu apa yang dialami orang, itulah yang mempunyai kuasa besar mengubah seseorang. Saudara, bukankah itu panggilan kita sebagai saksi Kristus? Saudara, kita bukan saja menyampaikan dengan lidah bibir kita tentang Kristus, tetapi kita memberikan teladan Kristus di dalam hidup kita. Saudara, marilah kita hidup bertumbuh dalam Kristus, sehingga keteladanan kita memberikan impact bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, membuat kami celik betapa hidup kami ini diberkati Tuhan melalui orang-orang sekitar kami. Ajar kami bersyukur untuk hal ini dan menghargai orang-orang ini. Dan ya Tuhan, tolong kepada kami supaya kami juga memberikan keteladanan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga memberikan impact, mengubah hidup orang lain ketika orang lain itu mengenal Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.